Selamat malam, saya akan menjelaskan tentang makalah pra-perancangan pabrik biji kopi kapasitas 900 ton per tahun, di mana saya memilihnya sebagai makalah untuk menyelesaikan tugas pra-perancangan pabrik kimia. Latar belakang dari makalah ini, perkembangan sosial kita belakangan ini di era pandemi, banyak orang melaksanakan kegiatan di dalam rumah dengan pelaksanaan pekerjaan yang online. Terkadang mencari kegiatan di luar rumah dengan suasana berbeda, sehingga banyak kaum muda memulai usahanya di bidang kedai kopi. Dan belakangan ini merupakan satu usaha yang menjamur. Dengan menyediakan kopi sebagai bahan dasar usaha tersebut, maka saya tertarik untuk membuat makalah ini. Masalah yang timbul, luas lahan terlalu luas sehingga pembangunan tidak merata. Pemerintah lebih fokus terhadap kebun milik negara, sehingga pengelolaan perkebunan rakyat menjadi tanggung jawab pemilik kebun. Para petani sering terikat hutang dengan para tengkulak, yang dapat menyebabkan menjual hasil panen kepada para tengkulak dengan harga yang lebih rendah. Tujuan agar pembangunan merata, agar pemerintah dapat lebih memperhatikan perkebunan milik rakyat. Para petani diberikan modal oleh pemerintah. Manfaatnya, organisasi yang ada di sekitar dapat melaksanakan dan mengembangkan kegiatannya, dapat meningkatkan nilai guna dari pekerja, peralatan, ruang, dan energi, sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal, dapat menghasilkan keuntungan yang besar dari modal yang minimalis. Fasilitas yang ada di lingkungan dapat digunakan untuk kemajuan wilayah tersebut. Perancangan produk sejarahnya dilihat dari pada abad ke-9, kopi hanya ada di Ethiopia, di mana biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia dataran tinggi dari Afrika Utara. Dari situ kopi mulai meluas ke Asia sampai ke pasaran Eropa. Varietas kopi. Varietas kopi terdapat 60 varietas yang berbeda, tapi memiliki nilai untuk diperdagangkan hanya 3 biasanya. Kopi Liberica, kopi Arabica, dan kopi Canepora. Ciri-ciri tanaman kopi varietas Arabican. Bagian tanaman dan keterangannya. Habitus perdu tinggi 2-3 meter, batangnya tegak, bulat, percabangan monodial, permukaan kasar, daunnya tunggal, berhadapan, lonjong, panjang 8-15 cm, tebal 4-7 cm. Bunganya majemuk bentuk payung, kelopak lonjong, 5 helai, panjang 3 mm, hijau, tangkai benang sari berletakan, buahnya batu, bulat, telur, diameter 0,5-1 cm. Biji berbentuk bola, akarnya tunggang, kuning muda. Ciri tanaman kopi varietas Robusta. Bagian tanamannya habitus, perdu tinggi 5 meter, batangnya berkayu, keras, putih, keabu-abuan. Daunnya tunggal, bulat telur, panjang 5-15 cm, lebar 4-5 cm. Bunganya majemuk mahkota berbentuk bintang. Buahnya diameter 5 mm. Warna hijau setelah tua kemerahan. Bijinya bulat telur berbelah 2, keras. Akarnya tunggang, kuning muda. Di sini kita lihat proses mekanisme produksi, panen buah masak, sortasi buah, perambangan, pengupasan kulit buah, pembersihan kulit atau kotoran, fermentasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, pengupasan kulit, sortasi, pengemasan, dan pengiriman. Panen buah masak. Panen buah kopi dilakukan di sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober. Ukuran kematangan buah secara visual ditandai oleh perubahan warna kulit. Buah yang masak umumnya akan berwarna merah dan rasanya manis. Sortasi buah kopi.
Pertama yang harus kita lakukan setelah memanen buah kopi adalah dengan penyortiran buah kopi yang didapat dari hasil panen tersebut. Kopi dipilih yang berwarna merah. Bila ada warna hijau atau hitam, segera pisahkan karena dapat berpengaruh terhadap kualitas biji kopi. Sortasi dilakukan terhadap daun tangkai yang ikut terbawa. Setelah dilakukan penyortiran, biji kopi yang baik terpilih terendam untuk proses perambangan, yaitu proses pemilihan antara biji kopi yang berwarna kuning dengan yang sudah matang. Dengan merendam biji kopi yang sudah disortir dalam ember penuh air dan biji kopi yang terapung tidak bisa diolah. Pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah dilakukan dengan mesin pulper. Untuk kulit kopi dapat dipergunakan sebagai makanan ternak atau untuk pupuk kompos. Fermentasi. Tujuan fermentasi untuk menghilangkan selaput yang masih menempel di biji kopi agar hilang dengan sendirinya. Proses ini dilakukan secara basah, yaitu dengan memasukkan biji kopi basah dalam karung selama 24 jam. Pada prinsipnya, fermentasi ini adalah peruraian senyawa-senyawa yang terkandung dalam lapisan lendir dengan bantuan air dan oksigen. Reaksi fermentasi bermula dari reaksi oksigen pada bagian atas lapisan lendir akan terkupas dan senyawa hasil reaksi bergerak turun. Kesempurnaan fermentasi diukur dengan mengusap lapisan lendir dengan tangan. Jika lendir tidak lengket, maka fermentasi ini sudah selesai. Fermentasi ini dilakukan dalam karung yang memiliki kapasitas 1 ton. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir dari hasil fermentasi yang masih menempel di kulit tanduk. Untuk kapasitas pencucian besar dibantu dengan mesin. Mesin pencucian memiliki kapasitas 500 kg. Kemudian, pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji kopi yang akan berkurang kira-kira 65% bobotnya. Penyimpanan. Setelah pengeringan, penyimpanan dilakukan di tempat yang kering agar dapat dilakukan proses pengupasan kulit. Pengupasan kulit disebut juga hulling untuk memisahkan biji kopi dengan kulit tanduk menggunakan mesin huller. Kadar air sangat berpengaruh pada proses ini. Jika air makin tinggi, maka kapasitas pengupasan akan turun dan jumlah biji pecah sedikit meningkat. Kadar air juga berpengaruh pada ukuran biji kopi. Makin tinggi kadar air pada biji kopi, ukuran bijinya semakin besar. Maka terkadang perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyetelan mesin tersebut. Pengupasan sebaiknya dilakukan pada biji kopi yang telah dingin karena sifat fisiknya telah stabil. Maka dari itu proses pengeringan sebelum proses hulling ini sangat penting. Kapasitas mesin huller ini sekitar 100-200 kg per jam. Sortasi. Pada proses sortasi ini akan dilihat apakah terdapat biji kopi yang rusak atau tidak sesuai dengan standar yang diminta oleh konsumen. Proses ini dilakukan secara manual oleh tenaga manusia. Biasanya dalam sehari maksimal dapat dilakukan proses sekitar 30 kg per orang. Pengemasan. Pengemasan adalah tahap akhir pengolahan biji kopi. Biji kopi yang sudah disortir bisa langsung dikemas untuk kemudian dipasarkan. Pastikan pada tahap ini menggunakan kemasan kopi yang baik sehingga produk tetap aman dan terjaga. Dilihat sini neraca massa. Pada pemetikan, sortasi dilakukan di perkebunan, pengupasan kulit buah atau pulping di pabrik, fermentasi juga di pabrik, pencucian di pabrik, pengeringan 1, pengupasan kulit tanduk atau hulling di pabrik, pengeringan 2, sortasi, grading, penggudangan. Dari operasi fermentasi ada input 74,625 kg per bulan, kapasitas sumber daya 1000 kg, jumlah kebutuhan bulan 74,63. Kita dapat lihat sini di tabel. Neraca energi. Pada proses pengeringan terjadi neraca energi.
feed, kemudian pemanasan, bahan keluar 12-13%, kopi, juga pada kopi yang difermentasi, hasilnya yeast plus H2O. Perencanaan produk. Perencanaan produk adalah biji kopi bersih berjenis green beans. Pengolahan buah kopi terbagi menjadi 2 area utama, yaitu perkebunan dan area pabrik. Perencanaan peralatan. Menggunakan mesin untuk memenuhi target kapasitas produksi yang diinginkan. O itu output, I input, P persentase scrap, perhitungan mesin pulping, S60, Q300, jumlah batch. Dapat dilihat perhitungan sini, jadi menghasilkan input fermentasi 74,625. Mesin-mesin yang dapat dipakai, mesin pulper 34,250. Mesin pencucian, mesin dryer, mesin huller, mesin grader. Perancangan pabrik. Daerah yang dapat kita jadikan perkebunan kopi untuk langkah pertama, kita akan membuat rancangannya daerah Aceh. Sumber bahan bakunya input 800 sampai 900 ton buah kopi. Luas tanah 1.660 hektar. Pemasaran produk dapat diberikan pada para pengusaha biji kopi. Utilitasnya dengan penambahan permintaan bahan mentah kopi di pasaran akan banyak permintaan. Transportasi. Pemakaian transportasi pada biji kopi adalah dengan tenaga kerja. Jumlah pegawai area lantai produksi dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Departemen, jumlah mesin, jumlah operator. Pulping, pencucian, hulling, grading. Biaya tanah pabrik, biaya tanah di Aceh 1 hektare sama dengan 30 juta kali 1.660. Kondisi iklim dan cuaca. Kesesuaian lahan dinilai dari biofisik tanah atau sumber daya lahan yang salah satunya adalah iklim karena berkaitan dengan fotosintesis tanaman yang menentukan pertumbuhan dan produktivitas masyarakat di sekitar pabrik. Dengan adanya pabrik biji kopi ini, masyarakat mendapatkan peluang pekerjaan dengan menjadi petani kopi. Tata letak pabrik. Luas lantai pabrik dibuat dengan menggunakan keseluruhan mesin yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan perhitungan luas area yang dibutuhkan untuk lantai produksi. Seperti di bawah ini. Sedikit tidak jelas. Demikian juga pada tabel bawah ini terdapat ukuran-ukuran dan jumlah serta luasnya. Layout lantai produksi. Layout digunakan untuk perhitungan jumlah mesin yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan persyaratan yang dibutuhkan setiap proses. Gambar pabrik yang rencananya akan dibentuk. Ada gudang bahan baku, ada pulping, gudang bahan jadi, fermentasi, hulling, grading, sortasi, pengeringan, mekanisme, achieving, pencucian, pengeringan, ada ruang kantornya, tempat parkir, ruang pengawasannya. Evaluasi ekonomi. Modal investasi dapat dari petani, investor, dan bekerjasama dengan pemerintahan. Biaya produksi, perhitungan HPP, metode SL. Analisa aspek ekonomi. Seperti lihat di bawah ini ada payback period. Cash flow per tahun. Produksi payback period 2,64. VP-nya, IRR-nya dapat 10%. Demikian.
bahwa dengan mata kuliah ini kita dapat memahami bagaimana pelajaran perancangan produk kimia. Perancangan produk biji kopi menghasilkan payback period pada 2,64 tahun, NPV sebesar 3,609,837,190 dan nilai IRR-nya 40%. Sarannya menurut saya masih banyak yang harus diperbaiki. Demikian makalah saya, terima kasih.